Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah wa ba'd. Oke, terima kasih banyak teman-teman yang udah meluangkan kuota internya untuk belajar bareng di secuil ilmu yang kami berikan. Jadi kami dari kelompok 1 akan memperselanjutkan nantinya ke dalam secuil ilmu di bab 6, dan mungkin tema yang kami angkat nanti akan bermanfaat dan memiliki dampak yang signifikan, insyaallah, amin. Jadi tanpa basa-basi saja, mari kita langsung ke dalam materi dan eksplorasi materinya. Oke. Jadi di bab 6 itu yang kami bahas terkait tentang IP dan datagram. Di IP ini atau Internet Protocol adalah mekanisme transmisi yang digunakan oleh TCP atau IP yang sifatnya unreliable dan connectionless. Banyak yang mengistilahkan dengan best effort delivery, artinya bahwa IP menyediakan no error checking atau tracking. Jika diperlukan reliabilitas, maka IP dipasangkan dengan protokol yang reliable, misalnya TCP. Yang berikutnya yaitu datagram. Jadi pada gambar samping itu panjang variabel datagram terdiri dari data dan header. Panjang header bisa antara 20 sampai 60 byte. Header ini memuat informasi yang penting sekali untuk keperluan routing dan pengiriman. Isi header adalah sebagai berikut. Oke, next. Jadi ada beberapa isi header yang ada di dalam datagram. Yang pertama itu version atau var. Ada 4 bit yang menginformasikan versi IP. Saat ini versi yang digunakan adalah versi 4. Jadi dengan demikian mesin yang memproses datagram ini harus melakukan mekanisme IP versi 4. Dan yang kedua, ada yang namanya header legs atau HLEN. Ada 4 bit juga yang menginformasikan panjang header datagram dalam 4 bit word. Terus selanjutnya ada service type. Jadi di service type ada 8 bit yang menginformasikan bagaimana datagram harus ditangani oleh router. File ini dibagi menjadi 2 subfile, yakni precedence yaitu 3 bit dan service type. Ada type of service ada di 4 bit. Dan selanjutnya next. Oke, ada total leg memiliki 16 bit yang menentukan panjang total atau header plus data daripada datagram IP dalam satuan bit. Karena panjang file ini adalah 16 bit, maka total panjang datagram IP dibatasi sampai 65.535. Jadi 2161 bit saja. Melihat perkembangan teknologi yang mampu mentransmisikan data yang lebih bandwidth-nya, maka ada lagi proses yang disebut fragmentasi, yakni memecahkan besar data yang tidak muat diangkut oleh datagram IP. Selanjutnya itu ada identification. File ini memiliki 16 bit yang digunakan dalam fragmentasi. Akan dibahas lebih lanjut di materi saatnya. Oke. Terus flag. File ini juga digunakan dalam proses fragmentasi. Terus selanjutnya ada fragmentation of set. File ini juga digunakan untuk fragmentasi. Oke, selanjutnya ada next, ada time to live atau TTL. Ternyata dalam protokol TCP atau IP, datagram yang melakukan perjalanan antar jaringan melalui router atau gateway memiliki batasan waktu.
TTL ini berisi 8 bit. Bisa saja mesin pengirim yang menghendaki datagram ini melakukan perjalanan di lokal jaringannya. Mindset TTL adalah 1. Selanjutnya ada protokol. File ini berisi 8 bit yang mendefinisikan lapisan protokol di atasnya menggunakan layanan lapisan IP. Sebuah datagram IP dapat membungkus data dari beberapa tingkat protokol di atasnya seperti TCP, UDP, ICMP, dan IGMP ketika protokol iMultiplex dan demultiplex data dari tingkatan protokol di atasnya. Nilai field ini menolong proses ketika datagram sampai ke tujuan alamat akhir. Bisa disingkatnya, datagram adalah unit data yang dikirimkan melalui jaringan komputer tanpa memerlukan koneksi yang terus-menerus atau prediktabilitas. Ini adalah konsep dasar dalam protokol komunikasi yang menggunakan model pengiriman tanpa koneksi, seperti yang ditemukan dalam protokol user datagram protokol atau yang tadi kita sebut dengan istilah UDP. Kemudian materi berikutnya adalah fragmentasi maksimum transfer unit atau MTU. Setiap lapisan protokol data link memiliki format frame-nya tersendiri. Salah satu frame tersebut didefinisikan dalam bentuk atau format ukuran maksimum untuk file data. Ketika datagram dibungkus dalam sebuah frame, total ukuran datagram harus kurang dari ukuran maksimumnya. Hal ini disebabkan oleh persyaratan perangkat keras dan lunak yang digunakan dalam jaringan. Setiap sebuah datagram yang difragmentasi akan memiliki header tersendiri. Sebuah datagram dapat difragmentasi beberapa kali sebelum mencapai tujuan akhirnya jika melewati banyak jenis fisik jaringan. Fragmen-fragmen ini nantinya dapat menempuh perjalanan atau rute yang berbeda-beda. Jadi tentu saja perhatikan perakitan atau reassembly terjadi di alamat tujuan akhir. Selanjutnya ada option pada datagram. Di awal dijelaskan bahwa header datagram IP mempunyai panjang yang tetap, yakni 20 byte. Sedangkan panjang header yang variabel adalah 40 byte. Oleh sebab itu, header datagram IP berkisar antara 20 hingga 60 byte. Panjang header variabel ini adalah option yang digunakan untuk kepentingan pengetesan dan debugging. Format option terdiri dari code, link, dan data. Ada dua jenis option. Yang pertama ada byte tunggal dan yang kedua multi byte. Di dalam byte tunggal terdiri dari no operation adalah 1 byte yang digunakan sebagai pengisi antara option, dan end of option digunakan untuk padding pada akhir file option. Dalam multi byte terdiri dari record route digunakan untuk mencatat router internet yang menangani datagram. Record route ini dapat mencatat hingga 9 router alamat IP. Selanjutnya ada strict sort route digunakan oleh host asal untuk menentukan sebuah rute bagi datagram yang akan menempuh perjalanan di internet. Pengirim dalam hal ini dapat menentukan rute dengan TOS seperti waktu tunda minimum atau maksimum throughput. Yang selanjutnya ada low sort route, mirip dengan strict sort route namun agak lebih luas. Setiap router dalam list harus dikunjungi, namun datagram dapat mengunjungi router yang lain juga. Dan yang terakhir ada timestamp, digunakan untuk mencatat waktu yang dilakukan oleh router. Waktu ditampilkan dalam milidetik dari saat tengah malam universal time. Waktu ini bermanfaat untuk menolong pengguna menjajaki perilaku router di internet. Dan untuk pembahasan selanjutnya yaitu checksum. Nah, checksum adalah metode deteksi error digunakan untuk TCP/IP. Nah, di sini ada sebuah konsep checksum yaitu sebagai pengirim dan penerima. Nah, untuk selanjutnya
kalkulasi checksum pada sisi pengirim. Pada sisi pengirim, paket dibagi menjadi n nilai bit. Bagian-bagian tersebut ditambahkan dengan metode aritmatika ones complement. Caranya, paket dibagi dalam k bagian, masing-masing terdiri dari n byte. Seluruh bagian ditambahkan bersama dengan menggunakan metode aritmatika ones complement. Hasil akhir dikomplementasikan membentuk checksum. Nah, selanjutnya yaitu kalkulasi checksum pada sisi penerima. Paket dibagi menjadi k bagian, masing-masing terdiri dari n byte. Seluruh bagian tadi ditambahkan bersama-sama menggunakan aritmatika ones complement. Hasilnya dikomplementasi. Hasil akhir adalah 0. Maka paket tidak rusak dan dapat diterima. Jika tidak, akan ditolak. Dan untuk selanjutnya yaitu ini sebuah komponen protokol IP. Nah, dari from upper layer protocol untuk to upper layer protocol. Ini adalah komponen protokol IP-nya. Nah, oke. Sekian dari kelompok kami, presentasi dari kelompok kami, dari kelompok 1. Barangkali ada kata-kata yang kurang berkenan atau salah-salah kata, mohon dimaafkan. Ya, sekian dari saya. Terima kasih.